Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lucy seorang gadis yatim piatu yang mempunyai adik perempuan bernama Vitara, yang saat ini berusia 7 tahun dan rencananya tahun ini akan masuk sekolah dasar. Kedua orang tuanya meninggal kecelakaan dalam perjalanan pulang sehabis menghadiri hajatan di rumah saudara di luar kota. Semenjak itu pula, Lucy harus putus sekolah dan mau tidak mau memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bekerja sebagai asisten rumah tangga yang bisa ia kerjakan, mengingat Lucy hanya memiliki ijazah tingkat menengah yaitu SMP. Pergi pagi pulang malam sudah biasa bagi Lucy. Contohnya malam ini, mau tidak mau ia harus pulang lebih larut dari biasanya karena pekerjaan lebih sibuk hari ini. Walaupun begitu, Lucy sangat bersyukur mendapatkan pekerjaan ini, mengingat ijazahnya hanya SMP. Lucy bertekad akan berjuang menyekolahkan Vitara lebih tinggi agar tak bernasib sepertinya. Malam ini Lucy gelisah karena teringat akan Vitara yang ia titipkan pada tetangga. Alasan itu pula yang membuatnya tidak bisa bermalam di rumah sang majikan. Jam berapapun, seberes pekerjaan, dia harus pulang. "Saya pulang dulu, Bu," pamit Lucy pada nyonya majikan. "Iya, Lus, hati-hati di jalan." Setelah berpamitan, seperti biasa, Lucy harus berjalan beberapa menit lagi untuk sampai di sebuah halte. Karena rumah sang majikan berada di dalam gang, bukan di pinggir jalan. Entah sudah berapa lama Lucy menunggu di halte itu, tapi yang dinanti tak kunjung lewat. Akibat terlalu lama berdiri, rasa pegal di kaki pun menyergap. Lucy akhirnya memutuskan untuk duduk saja. Namun saat duduk di kursi tunggu halte, Lucy seolah merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Lucy bangkit dari tempat duduknya untuk memeriksa. Benar saja, ia menemukan sebuah dompet berwarna merah yang tadi mengganjal dan terduduk. Melihat dari warna dan motif sudah dapat disimpulkan, si pemilik dompet ini adalah seorang wanita. Awalnya Lucy ragu untuk mengambil dompet itu. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya. Daripada ditemukan orang yang salah, mending diambil saja, pikir Lucy. Tanpa memeriksa terlebih dahulu, Lucy langsung mengambil dan memasukkannya ke dalam tas yang ia bawa. Beberapa menit setelah itu, akhirnya bis yang ditunggu pun datang. "Baru pulang, Neng?" tanya si sopir. "Iya, Bang. Tadi lagi banyak pekerjaan," jawab Lucy. Dia sudah sering menaiki bis ini. Wajar saja jika sang sopir sudah mengenalinya, karena sudah hampir tiap malam menjadi pelanggan. Beberapa puluh menit kemudian, sampailah di sebuah gang. Bis pun berhenti dan Lucy pun segera turun setelah membayar ongkos. Malam ini suasana cukup sepi, karena memang hampir jam 11 malam. Setelah bis berlalu, Lucy meniti langkah masuk ke gang sempit yang mengarah ke rumahnya, ditemani deru angin malam. Entah mengapa, tiba-tiba saja ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti. Karena penasaran, Lucy pun menoleh ke belakang. Dan sialnya tidak ada siapa-siapa. "Mungkin hanya perasaanku saja," pikir Lucy. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan pemikiran positif. Saat sampai, Lucy langsung menjemput Vitara yang ia titipkan pada binanya tetangganya. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, akhirnya binanya pun membukakan pintu rumahnya. "Baru pulang, Lus?" "Iya, Bi. Tadi kerjaan numpuk. Terpaksa harus pulang malam." "Itu adikmu sudah tidur."
Lucy pun masuk dan mengangkat lalu menggendong Pitara yang sedang tertidur di depan televisi di ruang tamu. "Terima kasih, Bi. Kami pulang dulu," ujar Lucy berpamitan sembari menggendong Pitara yang sedang tidur itu. Saat sampai di rumah, Lucy segera menempatkan Pitara di atas kasur. Setelah itu, dia segera menuju kamar mandi. Hawa dingin angin malam membuat rasa malas mandi pun menyergap. Akhirnya, ia memutuskan untuk bersih-bersih tubuh saja. Seberes membersihkan tubuh dan mengganti pakaian, Lucy mulai merebahkan tubuh di atas kasur di sebelah sang adik dan memutuskan untuk segera beristirahat agar bisa memberi jeda pada raga yang lelah. Namun saat teringat tentang dompet yang ditemukan di halte tadi, membuat tidur Lucy tak lena. Ia pun mengurungkan niat untuk segera beristirahat itu. Lucy bangkit dari tempat tidur dan mengambil tasnya yang diletakkan di atas meja rias. Kemudian membawanya ke tempat tidur dan mengeluarkan dompet itu. Lucy memeriksa isi dompet tersebut. Di dalamnya terdapat 10 lembar uang pecahan 100.000. Berikut beberapa kartu kredit dan kartu tanda penduduk. Tertulis nama anyelir di kartu identitas itu. Lucy bisa mengetahui nama dan alamat pemilik dompet itu. Tapi dia tidak menemukan nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun sejurus kemudian saat membalikkan dompet itu, ternyata ada kantong kecil yang berisi kartu nama anyelir, berikut nomor teleponnya. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga nomornya," ujar Lucy pada diri sendiri. Berhubung hari sudah sangat malam, Lucy memutuskan besok saja untuk menghubungi anyelir sang pemilik dompet. Keesokan harinya, karena semalam tidurnya kemalaman, Lucy hampir kesiangan. Ia pun buru-buru berangkat setelah menitipkan adiknya pada sang tetangga. "Maaf Bu, saya datang terlambat." "Nggak apa-apa Lus, kamu langsung kerja saja, karena pekerjaan sudah menumpuk." Lucy pun segera bergegas melakukan tanggung jawabnya sebagai asisten rumah tangga di rumah itu. Hari ini tak kalah dengan hari kemarin. Pekerjaan menumpuk membuatnya sibuk, sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengembalikan dompet itu, walaupun hanya sekedar untuk memberitahu via telepon. Karena hari ini bekerja hampir tak ada waktu istirahat, sekitar jam 5 sore tugasnya pun selesai. Saat menunggu bis di halte, Lucy mengambil ponselnya dan segera menghubungi nomor si pemilik dompet itu. Telepon pun tersambung dan diangkat oleh pemilik nomor tujuan. "Halo, maaf, bisa bicara dengan Mbak Anyelir?" "Iya, saya sendiri. Ini siapa?" "Saya Lucy, Mbak. Semalam saya menemukan sebuah dompet berwarna merah di halte. Dan nomor Mbak saya dapatkan di dalam kartu nama yang ada di dalam dompet itu. Syukurlah, dari kemarin saya mencarinya. Apakah bisa minta tolong diantar alamat, biar nanti ongkosnya diganti?" "Baik Mbak, kebetulan tidak begitu jauh dari tempat saya sekarang." Lucy pun segera memanggil ojek yang kebetulan lewat. "Bang, tolong antarkan saya ke alamat ini," ujar Lucy pada tukang ojek dengan menunjukkan kartu pengenal itu. "Oh, bisa Mbak. Kebetulan saya tahu alamat ini." "Kalau bisa lebih cepat Bang, takut nanti kemalaman." "Baik Mbak, saya tahu jalan yang lebih cepat." Sore itu, sekitar pukul 5:15, Lucy menuju rumah anyelir menaiki ojek. Memang benar apa yang dikatakan oleh abang tukang ojek itu. Sekitar 15 menit mereka pun sampai alamat. "Bang, tunggu, saya hanya sebentar," ujar Lucy pada abang tukang ojek. "Iya Neng." Karena takut kemalaman, Lucy segera masuk saja ke halaman rumah anyelir. Dia takjub melihat kemewahan rumah ini bak istana. Setelah menekan bel di pintu berkali-kali, akhirnya keluar seorang perempuan muda dan cantik dengan rambut panjang melewati bahu. "Lucia?" tanya wanita itu. "Betul, Mbak Anyelir kan?" Lucy balik bertanya. "Iya, saya Anyelir. Ayo masuk." Anyelir mengajak Lucy masuk dengan ramah. "Tidak usah Mbak, terima kasih.
Saya hanya ingin mengantar dompet ini saja. Lagian ojek masih menunggu di depan. Takut kemalaman, jawab Lucy. Tapi Anyelir menginginkan dia agar masuk dulu walau hanya sebentar. Sekedar untuk menghormati tuan rumah, Lucy pun masuk dan dipersilahkan duduk setelah berada di dalam rumah. Setelah menerima dompet itu, Anyelir meminta agar Lucy bisa menjaga anaknya sebentar dengan alasan mau ke apotik terdekat untuk membeli obat karena putrinya sedang demam tinggi. Lucy, saya mau beli obat sebentar. Tolong jaga putri saya. Dari siang mau keluar tidak ada orang yang menjagainya. Biar nanti ongkos ojeknya didobelkan, tutur wanita itu. Walau berat hati karena takut kemalaman, terpaksa Lucy menyetujui permintaan Anyelir karena kasihan mendengar putri wanita itu sedang sakit dan sangat membutuhkan obat. Anaknya di mana, Mbak? Dia sedang tidur di ruang tengah. Anyelir pun berlalu meninggalkan Lucy seorang diri di ruang tamu. Entah kemana perginya Anyelir. Sudah hampir setengah jam dia belum juga kembali. Untuk menghilangkan kegelisahan, Lucy berdiri dan berjalan sambil melihat-lihat kemegahan rumah itu. Sesekali juga ia menengok-nengok ke arah pintu, berharap sang pemilik rumah telah kembali. Namun saat Lucy sedang asik melihat barang-barang antik dan mewah ruangan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh tangisan anak kecil yang berasal dari dalam rumah. Lucy dilema antara ingin masuk ruangan tengah atau tidak, mengingat si pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Tapi semakin lama, tangisan itu malah semakin kencang. Ada kekhawatiran yang terbersit dalam diri Lucy, mengingat anak itu sedang sakit. Karena kasihan, Lucy memberanikan diri untuk masuk ke ruangan tengah dan mengambil anak itu. Namun saat telah berada di ruang tengah, keanehan terjadi. Suara tangis itu seolah memenuhi semua ruangan dan bergema. Tapi tidak diketahui keberadaan yang pasti dari mana sumber suara tangis itu berasal. Lucy yang tak kunjung menemukan keberadaan sosok anak yang menangis itu. Di tengah kebingungan, indera pendengarannya malah mendengar suara kucing yang seolah berpindah-pindah. Sejurus kemudian, karena tak jua menemukan keberadaan sosok anak menangis itu, Lucy baru menyadari bahwasannya ada yang tidak beres di rumah ini. Keanehan itu sungguh di luar nalar. Lucy mulai dihantui rasa takut. Apalagi sejurus kemudian suara tangis itu berubah menjadi suara kucing ribut. Dari suara yang terdengar jumlahnya lebih dari satu. Lucy berlari ke arah pintu, bermaksud keluar dan meninggalkan rumah aneh ini. Tapi sayangnya, daun pintu rumah itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan terkunci dari luar. Lucy berteriak minta tolong, tapi tidak satu orang pun yang mendengar teriakannya. Keadaan semakin mencekam, tak kala tiba-tiba barang-barang yang ada di ruangan tamu itu bergerak dengan sendirinya. Semua perabotan seperti kursi dan meja terbang menghampiri dan seolah ingin menyerang. Lucy kembali berlari ke dalam untuk menghindar. Suasana semakin menakutkan, tak kala daun-daun pintu dan jendela bergerak buka tutup sendiri. Sementara suara tangis bayi dan suara kucing bertengkar menjadi riuh. Dalam sekejap mata ruangan megah itu berubah menjadi bangunan tua terbengkalai. Perabotan antik dan mahal tadi sudah dihiasi jaring laba-laba. Terdapat juga bercak darah di lantai dan di dinding. Lucy merengkuh diri di balik kursi sofa. Ia menutup kedua telinga dengan tangan sambil menjerit ketakutan dalam kondisi mata terpejam. Lucy, kamu kok duduk di lantai? Tanya Anyelir yang kini secara tiba-tiba telah berada di hadapan dengan menenteng kantong plastik barang belanjaannya. Mendengar suara Anyelir menyapa, perlahan Lucy membuka mata. Ia cukup terkejut tak kala mengetahui semua nampak normal-normal saja. Sama seperti kala pertama dia bertamu ke rumah ini. Lucy tidak menjawab pertanyaan Anyelir. Dengan ekspresi bingung dia kembali duduk ke atas kursi di ruang tamu itu. Aduh, maaf ya Lus, jadi lama kamu nunggunya. Tadi sekalian belanja.
Gimana putri saya? Tidak nakal kan? Kamu pasti dikerjainya. Tutur Anyelir dengan senyuman seolah mengerti apa yang baru saja dialami Lucy. Lucy tidak menjawab. Dia langsung berpamitan pulang. Dan saat Anyelir ingin memberikannya sejumlah uang tanda terima kasih, Lucy tidak menerimanya. Kemudian segera pergi meninggalkan rumah aneh itu. Saat sampai di luar, ternyata abang tukang ojek tadi masih setia menunggunya. Aduh bang, maaf. Tadi orangnya lama pergi belanja dulu. Saya terpaksa nungguin anaknya, ujar Lucy tak enak hati karena telah membuat tukang ojek itu menunggu lebih lama. Gimana bisa saya tinggalin Neng di tempat itu? Seorang perempuan, sendirian lagi. Emangnya ngapain sih Neng ke rumah kosong itu? Mana hari sudah mau maghrib, pasti gelap di dalamnya. Maksud abang? Rumah itu sudah lama kosong Neng. Kata orang-orang, semua penghuninya ditemukan tewas mengenaskan akibat menjadi korban amukan perampok. Maksud abang, rumah itu sudah lama kosong dan semua penghuninya sudah meninggal? Tanya Lucy. Iya Neng, warga mengetahui kejadian itu setelah beberapa hari tidak melihat sang pemilik rumah. Karena curiga diketahui oleh pemerintah setempat, warga berinisiatif untuk masuk rumah itu. Alhasil, mereka menemukan semua anggota rumah telah meninggal dalam keadaan membusuk. Lucy terdiam mendengar penjelasan dari tukang ojek. Dalam hati mulai menduga-duga, bisa saja sosok Anyelir tadi adalah saudara si pemilik rumah yang mengurus dan merawat rumah itu. Beberapa puluh menit berlalu, akhirnya Lucy tiba di rumahnya. Hal pertama yang dilihat, sosok Pitara yang telah menunggu di depan rumah. Kakak kok lama pulangnya? Tadi ada yang nyariin kakak, ujar Pitara. Nyariin kakak? Siapa? Tanya Lucy sembari mengeluarkan uang dari dalam tas untuk membayar ongkos ojek. Tidak tahu kak, Pitara lupa tanya namanya. Dia tadi hanya sebentar dan katanya ini buat kakak, sambung Pitara sambil menjodorkan amplop berwarna coklat. Amplop apa ini sayang? Tanya Lucy sembari menerima amplop itu. Lalu ia menuntun Pitara masuk ke dalam rumah. Tidak tahu kak, coba saja dibuka. Ya sudah, nanti saja bukanya. Sekarang kakak mau mandi dulu. Ini kakak bawain nasi, kamu makan duluan ya. Lucy pun segera mandi, karena pasca kejadian di rumah Anyelir tadi, tubuhnya berkeringat. Sedangkan Pitara memakan nasi yang dibawa Lucy dari rumah sang majikan. Selesai mandi, Lucy tak menemukan Pitara di meja makan. Padahal tadi ia menyuruhnya makan. Pitara, Pitara. Lucy memanggil-manggil adiknya itu, tapi ia tak mendapatkan jawaban. Kemana tuh anak? Tumben berani keluar malam-malam begini, benak Lucy. Karena telah puas mencari Pitara di dalam rumah tapi tak menemukannya, Lucy pun mulai berpikir untuk mencari di luar rumah. Tujuannya kali ini ke rumah Binaya yang sering dia titipkan adiknya itu. Benar saja, Lucy menemukan Pitara sedang main bersama anak Binaya di teras rumah tetangganya itu. Aduh Pitara, kakak cariin ternyata kamu di sini, pungkas Lucy. Udah pulang Lus? Sapa Binaya tetangganya yang selama ini sering Lucy titipkan Pitara. Sudah bu. Tadi Pitara saya suruh makan, malah balik ke sini, sambung Lucy. Loh, bukannya dari pagi tadi juga Pitara di sini? Kapan kamu ketemunya? Tanya Binaya heran. Lucy pun menceritakan bahwa saat dia pulang, Pitara sudah menunggu kepulangannya di teras rumah. Setelahnya ia pun mandi, sedangkan Pitara dia suruh makan duluan. Sang adik tidak ditemukan keberadaannya setelah ia selesai mandi. Ah, masa sih? Perasaan dari tadi Pitara nggak kemana-mana. Iya kan Tara? Kamu belum pulang kan? Iya kak, Tara belum pulang dari pagi tadi. Kan nungguin kakak pulang dulu, timpal Pitara.
Lucy terkejut bukan main mendengar pengakuan adiknya itu, karena dia sangat yakin anak seusia Vitara mana mungkin berbohong. Tapi Lucy tidak mau memperpanjang masalah itu. Dia mengabaikan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. "Ya sudah kalau begitu, kita pulang yuk," ajak Lucy pada Vitara. "Terima kasih Bu, karena sudah mau direpotkan menjaga adik saya setiap hari." "Iya Lus, nggak apa-apa. Kalian berdua itu sudah bagaikan saudara bagi kami. Saya juga senang karena Nirma anak saya ada teman mainnya." Memang sewaktu kedua orang tua Lucy masih hidup, hubungan mereka sudah terjalin baik. Lucy mengajak Vitara pulang dan berpamit kepada Binaya. Sepanjang perjalanan pulang, bahkan sampai di rumah dan ingin tidur, kejadian itu masih terus mengganggu pikiran Lucy. Apalagi tak kalah mengingat kembali kejadian sore tadi di rumah Anyelir. Ditambah lagi pengakuan si tukang ojek yang mengatakan bahwasanya rumah itu sudah sangat lama tak berpenghuni. Malam ini banyak sekali pikiran Lucy. Kejadian-kejadian aneh yang bermunculan setelah menemukan dompet di halte itu seolah menjadi masalah tersendiri. Jam di dinding sudah mengarah ke angka 2. Waktu dini hari, namun Lucy masih juga belum tidur. Terlintas di pikiran tentang amplop coklat yang tadi dititipkan pada sosok Vitara tak kala maghrib tiba, yang sekarang dia simpan di bawah bantal. Lucy pun mengambil amplop itu dan membukanya. Bismillah. Perlahan walau penuh keraguan, Lucy mulai membuka amplop itu. Astagfirullah. Lucy terkejut bukan main tak kala mengetahui isi di dalam dompet itu. Sejumlah uang pecahan 100.000 dalam jumlah yang tidak sedikit tersusun rapi di dalam amplop itu. Di sana terdapat juga selembar kertas yang dituliskan menggunakan tinta merah. "Lucy, terima kasih atas dompetnya. Dan tadi kamu sudah mau menjaga anak saya. Tolong terima uang ini. Pergunakan sesuai kebutuhanmu. Kamu anak yang baik dan jujur." Begitu isi tulisan merah di dalam secari kertas itu. "Mbak Anyelir, jadi dia yang mengirimkan uang ini? Dari mana dia tahu? Bukankah saya tidak pernah memberitahunya tentang alamat rumah ini?" ujar Lucy dalam kesorangan. "Besok akan saya kembalikan uang ini. Ini sudah tidak benar. Bagaimana bisa Mbak Anyelir memberikan uang dalam jumlah sebanyak ini?" pikir Lucy. Lucy memang sedang membutuhkan biaya untuk rencana sekolah Vitara, tapi tidak dengan cara seperti ini. Dia menolong Anyelir dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Malam ini, hampir pukul 2.30, Lucy baru bisa terpejam dan tertidur. Keesokan harinya Lucy tak masuk kerja. Tubuhnya lemas akibat begadang semalam. Setelah beres-beres rumah, Lucy pun mandi karena rencananya hari ini ia ingin mengembalikan uang itu kepada Anyelir. Setelah pekerjaan rumah selesai semua, berangkatlah Lucy ke rumah Anyelir menaiki angkutan umum. "Kiriman," ujar Lucy tak kalah tiba di simpang gang rumah Anyelir. Angkot pun berlalu setelah Lucy membayar ongkosnya. Di simpang gang terdapat pangkalan ojek. Namun sepertinya para driver ojek sedang mengantar penumpang, karena tak satu pun dari mereka yang mangkal. "Neng, mau kemana?" tanya tukang ojek yang kemarin ditumpanginya kebetulan lewat sana. "Abang ini ojek yang kemarin kan? Saya mau ke rumah itu lagi," ujar Lucy. "Ya sudah, saya antar Neng." Berangkatlah Lucy menuju rumah Anyelir menaiki ojek yang sama dengan kemarin. "Memangnya mau ngapain lagi sih Neng ke rumah itu?" "Ada urusan yang kemarin belum selesai Bang." Tidak beberapa lama, akhirnya mereka sampai di depan rumah Anyelir. "Neng mau saya tunggu?" tanya abang ojek itu. "Iya Bang." Si tukang ojek hanya menggelengkan kepala saat melihat Lucy masuk ke rumah itu lagi. Perempuan zaman sekarang memang aneh. Ngapain main ke tempat bangunan terbengkalai seperti ini? Pungkas abang ojek itu.
Namun penglihatan yang berbeda di antara keduanya. Di mata Lucy, bangunan itu tak ubahnya istana para raja. Tapi bagi si tukang ojek, tak ubahnya bangunan tua terbengkalai. Perlahan Lucy mulai memasuki area perkarangan. Ia terus melangkah menuju pintu rumah. Setelah beberapa kali menekan bel, terdengar suara derap langkah yang sepertinya ingin membukakan pintu. Seorang anak kecil yang diperkirakan baru berusia 10 tahun membuka pintu rumah. "Kakak ini pasti Kak Lucy," ujar anak itu menebak. Lucy terkejut karena memang dia belum pernah ketemu dengan anak ini sebelumnya. "Iya, adik ini siapa? Kau tahu nama kakak?" "Aku Bella, Kak. Kak Lucy yang kemarin mengembalikan dompet Mama kan?" "Iya. Mana Mama, Bel? Kakak mau ketemu." "Mama sedang keluar, Kak. Tadi sebelum berangkat, kata Mama nanti Kak Lucy akan datang." "Emangnya Mama Bella tahu kakak mau datang?" tanya Lucy heran. "Tahu, Kak. Kata Mama, kakak jangan pulang dulu. Temani Bella sampai Mama kembali. Bella takut sendirian di rumah ini, Kak." Bella segera memeluk Lucy. Rona ketakutan terlihat jelas di wajahnya. "Ya sudah kalau begitu, Bella tunggu di sini sebentar. Kakak mau bayar ongkos ojek dulu." Setelah mengutarakan itu, Lucy kembali ke tukang ojek yang tadi menunggu di jalan di depan rumah ini. "Sudah, Neng?" tanya tukang ojek. "Belum, Bang. Saya mungkin sedikit lama. Abang nggak usah nunggu, takut nanti kelamaan." "Ya sudah kalau begitu, simpan nomor ponsel saya. Jika ada apa-apa, hubungi saja." Lucy menyimpan nomor ponsel abang ojek itu yang ternyata bernama Bayu. Setelahnya, dia kembali lagi ke rumah Anyelir dan mengajak serta Bella masuk. "Bella, yuk kita masuk, biar kakak temani," tutur Lucy lembut. Kasihan anak kecil ditinggal sendiri, pikir Lucy. "Kak, Bella lapar," ujarnya sambil memegangi perut. "Bella lapar? Memangnya tadi belum sarapan?" tanya Lucy. "Belum, Kak. Dari kemarin Bella belum makan." "Apa? Dari kemarin kamu belum makan? Memangnya Mama Bella nggak masak?" "Di rumah tidak ada yang bisa dimasak. Mama tidak bisa pergi berbelanja karena Bella tidak ada yang jaga." "Ya Allah, kasihan sekali anak ini," pikir Lucy. "Kalau begitu, Bella tunggu sebentar di sini ya, biar kakak carikan makanan." "Tidak, Kak. Jangan. Bella tidak mau sendirian. Takut. Biar deh, laparnya ditahan aja daripada harus sendiri di rumah." Anak itu nampaknya sangat ketakutan. "Memangnya Bella takut sama apa? Kok sampai segitunya?" tanya Lucy. Karena sebenarnya ia pun merasakan hal yang sama pasca kejadian aneh kemarin. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Bella malah memeluk Lucy dengan erat. Saat berpelukan, tubuhnya terasa dingin dan tercium bau melati dari tubuh Bella. "Bella, sudah sayang. Jangan takut, kan ada kakak yang menemani. Mending sekarang main yuk, biar Bella tidak takut lagi." Lucy berusaha untuk kuat dan menepi semua rasa takut yang menyergap. Dia percaya tidak akan ada yang sanggup mengalahkan kekuatan Allah selama kita selalu dekat dan berlindung padanya. Perlahan Bella melepaskan pelukannya. Dia menuntun Lucy ke sebuah kamar yang mungkin itu adalah kamarnya. "Ini kamar Bella?" tanya Lucy yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Bella. "Kamu mau main apa di kamar?" Lucy kembali bertanya, tapi Bella tetap tak menjawab. Saat sampai di kamar, Bella mengambil sebuah boneka yang mirip dengan anak kecil, berambut panjang bergelombang, hidung mancung dan bermata biru. Lalu Bella memberikan boneka itu pada Lucy, tetap dalam keadaan tanpa bicara. "Wah, cantik ya bonekanya. Siapa namanya?" tanya Lucy. "Bella." Cuma itu jawaban yang keluar dari mulut Bella.
Oh, namanya juga Bella. Pantas sama cantiknya. Bella perlahan berjalan menghampiri Lucy dan mendekatkan mulutnya di telinga Lucy. Jangan ajak dia main, Kak. Teman-temannya pada jahat. Mereka suka kasar sama Bella, bisik Bella. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.